Halo teman-teman, gue Vario dan selamat datang di Si Konspi. Oke, di video kita kali ini gue bakal ngebahas salah satu teori konspirasi yang cukup terkenal, yaitu adalah teori konspirasi tentang kematian Lady Diana atau Putri Diana. Jadi yang kita tahu ya, Lady Diana ini meninggal dalam kecelakaan mobil tak lama setelah ia memutuskan untuk bercerai dari Pangeran Charles. Bagaimana ceritanya dan apa aja teori konspirasinya? So stay tune terus only on Si Konspi. Diana Spencer atau yang kita kenal Lady Diana atau Putri Diana ini lahir di kota Sandringham, Inggris pada tanggal 1 Juli 1961. Lalu pada tanggal 29 Juli 1981, tepat di usianya yang ke-20 tahun, Putri Diana ini menerima pinangan dari Pangeran Charles yang kita tahu merupakan seorang putra sulung dari Queen Elizabeth yang kedua. Setelah dia menikah, akhirnya Putri Diana ini mendapatkan gelar Prince of Wales. Dan dari hasil pernikahannya mereka berdua, mereka dibuahi dua putra yang sangat hebat, yaitu ada Pangeran William dan Pangeran Harry. Dan Putri Diana ini semasa hidupnya dikenal sebagai ratunya semua orang, istilahnya lah, princessnya semua orang, prince of people lah istilahnya. Diana ini dikagumi karena dia seringkali bersikap seolah seperti rakyat biasa, dan tidak jarang juga ia melanggar protokol kerajaan demi melakukan istilahnya tuh pendekatan ke rakyat biasa gitu. Jadi ada beberapa peraturan kerajaan yang dia longgar, yang dianggap tuh terlalu kaku lah. Jadi Lady Diana ini ngomong kayak, ini peraturannya terlalu kaku, jadi dia jadi dia tuh kayak ngelanggar gitu, kayak udahlah bodo amat gitu, free gue. Dan salah satu contoh perilakunya yang melanggar protokol keamanan dari kerajaan adalah ia katanya, dari informasi yang gue dapat, dia itu menyekolahkan anaknya di sekolahan umum agar bisa bersosialisasi dengan rakyat-rakyat biasa. Lalu ada juga yang ikonik, mungkin kalian tahu, jadi Lady Diana itu ikut lomba lari antar orang tua siswa. Dan dimana tuh seharusnya dia nggak boleh ikut karena dia inilah istilahnya kan dia seorang princess nih, dan seharusnya tuh dia nggak bisa ikut gitu-gituan, tapi dia mematahkan segalanya dan ikut lomba lari ibu anak-anaknya. Jadi tuh oke, dia ikut lomba lari dan nih ada videonya. Lalu yang lebih terkenal adalah ketika Putri Diana menyentuh salah satu pasien yang mengidap penyakit langka. Jadi waktu itu kalau nggak salah ya, jadi Lady Diana ini bersentuhan atau bersalaman dengan penderita penyakit HIV atau AIDS. Dan sekaligus sikapnya itu mematahkan stereotip masyarakat kepada penyakit tersebut. Kalau katanya ya bersentuhan dengan para penderita, teman-teman kita yang menderita penyakit tersebut dapat tertular. Faktanya pun tidak. Lady Diana mematahkan stereotip tersebut. Dari sisi lifestyle nih, Putri Diana juga dijadikan sebagai role model oleh seluruh perempuan di dunia karena baju yang ia gunakan selalu menjadi buah bibir di masyarakat seluruh dunia, khususnya para perempuan. Jadi nggak jarang nih, banyak banget perempuan yang mencoba untuk agak mengikuti selera fashion dari Lady Diana itu. Iyalah, orang dia paling cakep lah istilahnya. Semua orang tuh role modelnya tuh kalau kata gue zaman dulu tuh Putri Diana. Siapa sangka orang yang paling dikagumi, bahkan dijadikan role lifestyle lah, ini ternyata menyimpan kesedihan yang begitu mendalam. Karena ternyata suaminya Pangeran Charles masih menyimpan rasa cintanya kepada mantan sekaligus jadi istrinya yang sekarang ini, yaitu Camilla Rosemary. Jadi perselingkuhan ini semakin menguat sampai pada akhirnya Putri Diana memutuskan untuk cerai dari Pangeran Charles pada tanggal 28 Agustus 1996. Jadi tuh kabar mereka berdua cerai itu benar-benar mengejutkan, karena kan yang kita tahu seorang pangeran dan princessnya lah, ratunya itu kan pasti romantis, terus adem anyem, dan ternyata
si Prince William ini Prince William anak ya, si Pangeran Charles ini ternyata selingkuh dengan mantannya, dan bahkan sampai sekarang masih menjadi istrinya, itu Camelia Rosemary. Setelah bercerai dari Pangeran Charles, Putri Diana menjalin kasih dengan seorang pengusaha kaya yang bernama Dodi Al-Fayed. Jadi Dodi Al-Fayed ini putra dari pengusaha kaya juga dan pemilik perusahaan retail terbesar di Inggris kalau nggak salah. Itu bernama Harrods. Nah, nama ayahnya ini adalah Muhammad Al-Fayed. Pada tanggal 31 Agustus 1997, tepat kurang lebih sekitar 1 tahun pasca ia bercerai dengan Pangeran Charles, Putri Diana dan Dodi Al-Fayed dikabarkan meninggal dunia karena kecelakaan mobil yang ditumpanginya menabrak pilar pembatas terowongan. Sebelum gua bahas konspirasi kematiannya, mari kita kulik sedikit gimana sih kronologi kecelakaan Putri Diana dan Dodi Al-Fayed. Jadi pada pukul 00.20 atau setengah 1 kurang, Putri Diana dan Dodi Al-Fayed ini meninggalkan Hotel Ritz di Paris. Karena jadi itu dia kayak abis makan dinner gitu kalau nggak salah. Terus dia keluar, tadinya mau lewat pintu depan, tapi karena paparazzi itu pada ngumpul di pintu depan, akhirnya mereka berdua lewat belakang. Dia keluar lewat pintu belakang dan langsung naik ke mobil. Nah, mobil tersebut disupiri oleh seseorang yang bernama Henry Paul. Dan terdapat bodyguard juga yang bernama Russ Jones. Jadi di mobil itu tuh isinya ada Putri Diana, ada Dodi Al-Fayed, ada siapa lagi? Capi Guna. Itu siapa? Itu mana Dodi? Abangnya. Ada Lady Diana, ada Dodi Al-Fayed, ada bodyguardnya duduk di depan tuh, ada si namanya Russ Jones sama supirnya si Henry Paul. Nah, dalam perjalanan menuju apartemen si Dodi ini, ternyata si Paul ini entah kenapa tuh kayak memilih jalur lain yang justru lebih jauh dibandingkan jalur utamanya. Jadi tuh dia kayak nyari alternatif lain, nggak tahu kenapa, malah justru alternatifnya itu jaraknya lebih jauh daripada jalur utama. Lalu pada pukul 0.23, 3 menit kemudian, mobil tersebut mulai memasuki terowongan Pont de Alma. Kan pasti tahu ini terowongannya terkenal banget. Dengan kecepatan 137 km. Ini lumayan kenceng nih. Bukan kenceng lagi sih, ini kenceng banget. 137 km. Lalu dia masuk nih. Selang beberapa menit kemudian, mobil yang ditumpangi oleh Putri Diana ini oleng dan menabrak pilar pembatas terowongan. Karena berusaha menghindari mobil Fiat Uno yang berwarna putih pada sisi kanan. Jadi dia ngebut dari kanan, terus ada mobil Fiat putih, jadi dia banting gitu, ceprong, tak, dia nabrak pilar. Akhirnya mental tuh mobilnya terpelanting, duk, parah deh pokoknya terpelanting. Dan keadaan diperparah setelah mengetahui kalau Putri Diana dan pacarnya ini si Dodi itu tidak menggunakan sabuk pengaman. Kenceng, udah kenceng nggak pakai sabuk pengaman nggak. Astagfirullahaladzim. Jadi buat kalian ya, pelajaran ya, kalau naik mobil udah kenceng setidaknya pakai sabuk pengaman lah. Jadi walaupun kalian kecelakaan tapi aman lah pokoknya lah. Oh iya. Emang udah pasti ya. Belum tentu, tetep aja ya. Oke, lanjut. Mobil rusak cukup parah hingga bumper depannya itu menekuk ke dalam, diikuti dengan mesin radiatornya itu tembus sampai ke tempat duduk ke depan. Buset. Jadi kenceng banget sampai penyok nih, sampai gini nih. Sampai penyok gitu, sampai kenekuk. Dan diyakini kalau Dodi dan Paul itu diyakini tewas di tempat. Tetapi bodyguardnya si Russ Jones itu berhasil selamat walaupun ada luka di kepala dan dada bagian dalam. Lalu kondisi Putri Diana itu sebenarnya belum meninggal. Dia sempat sekarat karena luka yang sangat parah. Iyalah, itu kenceng banget, 137 km di terowongan, nabrak. Kacau. Lalu pada pukul 02.05 jam 2:05 lah, Putri Diana ini dibawa ke rumah sakit, tiba di rumah sakit. Nama rumah sakitnya itu susah ini bahasa Prancis. De la Pritite. Dan ada nih fotonya De la Pritite, dan dilaporkan menderita patah tangan, luka parah di dada, dan pendarahan yang sangat hebat. Wah, ini udah
udah 50-50 nih. Ini antara meninggal atau enggak selamat. Enggak sih, bukan 50-50, udah 70-30 90-20 Lalu benar saja pada pukul 4 pagi Putri Dayana dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit. Setelah melalui 18 bulan investigasi secara intens, pihak polisi menyatakan kecelakaannya disebabkan oleh supir mereka, si Henry Paul itu menyetir di bawah pengaruh minuman alkohol dan obat-obatan. Tapi masyarakat banyak yang gak percaya dan muncullah beberapa teori konspirasi tentang kematian dari Lady Diana. Kita masuk aja ke teori yang pertama. Pembunuhan oleh keluarga kerajaan. Diana kerap kali menunjukkan image yang tidak sesuai dengan peraturan di kerajaan. Jadi kayak misalkan itu tadi yang gue sebutin, dia ikut lomba lari, terus dia deket-deket dengan, maksudnya dia intens banget sama rakyat biasa, itu kayak ngelanggar lah protokol dari kerajaan. Dan itu apa? Menyimpang bener. Tapi itu dia sebenarnya nggak mau karena terlalu kaku. Kaku banget sih ini peraturan, dilanggar gitu. Kaks banget, nggak gaul gitu. Jadi kerajaan tuh nggak suka, kayak aduh ini anak bandel banget, dibilangin kayak gitu lah istilahnya. Dan ditambah lagi setelah si Lady Diana ini cerai dari Prince Charles, dia kan deket nih sama Dodi Al-Fayed. Dan itu banyak banget foto-foto paparazzi. Foto paparazzi maksud gue pas dia bermesraan dengan si Dodi ini. Jadi tuh kayak keluarganya tuh kayak aduh ini apa yang ngerusak banget image kerajaan kan ya gitu, bermesraan dengan orang maksudnya bermesraan lah di depan umum. Lalu pihak kerajaan juga tidak ingin kedekatan mereka berdampak pada keluarga kerajaan. Contohnya jika mereka menikah nih, si Dodi Al-Fayed sama Putri Diana menikah, otomatis Pangeran William itu mempunyai ayah tiri yang berdarah Muslim atau berdarah Timur Tengah. Yang jelas-jelas kalau menurut kebudayaan Barat ya, kerajaan lagi itu pasti nggak mau lah keluarganya dicampur oleh ras maupun budaya lain. Jadi tuh dia tetap menjaga lingkup keluarganya tetap orang-orang Inggris aja, orang-orang kulit putih aja, dan itu nggak bisa dimasukin oleh orang-orang beda lah yang ras gitu. Jadi dia nggak mau. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah badan intelijen. Ayah Dodi Al-Fayed, Muhammad Al-Fayed, meyakini adanya campur tangan badan rahasia Inggris, yaitu MI6 ya kalau nggak salah, MI6 dalam kasus yang menimpa putranya. Jadi dalam beberapa wawancara ayahnya ini bilang kalau si supir namanya si Paul Henry atau Henry Paul sih. Paul Henry itu merupakan mantan intelijen. Jadi seorang mantan agen MI6 si namanya itu Richard Tomlinson menyatakan dalam wawancaranya di tahun 2008 kalau dia bilang tuh kalau Henry Paul itu adalah seorang informan dari MI6. Jadi bener nih, dia udah dikasih tahu nih sama mantan agen MI6 kalau supirnya itu adalah informan dari Badan Intelijen Inggris. Dan ditemukan juga uang dalam jumlah cukup besar di beberapa rekening Henry Paul. Jadi diyakinin kalau Henry Paul ini dibayar untuk melakukan perencanaan pembunuhan terhadap Lady Diana dan kekasihnya Dodi Al-Fayed. Ia juga menjelaskan nih, si Richard Tomlinson menjelaskan kalau Putri Diana itu sebenarnya sudah lama menjadi target pembunuhan dari pemerintahan Inggris. Kacau ya, kasihan ya. Padahal baik orangnya. Emang kadang-kadang orang baik tuh banyak yang nggak suka. Lo kenal. Sobat kenal ya. Putri Diana. Lahir G belum ya. Oke, kita lanjut teori yang keempat. Surat Putri Diana. Diana menuliskan surat kepada asisten rumah tangganya yang berisikan tentang kecemasannya. Jadi pada bagian surat yang ia tulis, Jadi pada bagian surat itu ia menulis kalau suaminya itu ternyata merencanakan kecelakaan mobil yang akan ditumpanginya. Jadi dia bakal ngerencanain kalau mobilnya itu kecelakaan karena gagal rem dan juga cedera kepala serius agar ia bisa menikah lagi. Jadi ada fakta kalau sebenarnya jadi di kerajaan manapun kalau ada seorang pangeran, entah raja apa ratu deh, jika di antara berduanya itu ada yang mau menikah lagi,
salah satu mereka harus ada yang meninggal. Jadi misalkan rajanya nih mau menikah, berarti ratu mantannya ini harus meninggal dulu biar dia bisa menikah lagi. Begitu juga sebaliknya. Dan kemungkinan apa yang diharapkan oleh Pangeran Charles ini sama kayak tadi gue bilang. Dia pengen Lady Diana ini meninggal agar si Pangeran Charles ini bisa menikah dengan Camelia Rosemary. Dan itu terjadi. Jadi kita nggak tahu nih ternyata bener apa enggak. Balik ke kalian lah, kalian percaya apa enggak? Lalu yang terakhir yang nomor 5 adalah 17 CCTV sepanjang lalu lintas mati. Jadi CCTV sepanjang perjalanan dari Hotel Ritz ke tempat kejadian tadi, ke terowongan tadi itu ternyata mati semua. Dan bahkan bantuan ambulans itu yang mengantarkan Lady Diana ke rumah sakit itu lama banget datangnya. Jadi setelah Lady Diana tabrakan dan luka-luka, itu ternyata ambulans tidak langsung datang begitu cepat. Jadi seling beberapa menit deh, 20 menit kalau nggak salah itu baru datang. Jadi di sini dicurigain kalau sebenarnya sudah direncanakan. Kita bisa lihat dari CCTV-nya mati, terus bantuan ambulans lama, dan lagi-lagi tujuannya agar si Putri Diana ini meninggal karena kecelakaan. Serem juga ya. Mungkin nih ya dari kalian ada fakta-fakta atau teori konspirasi tentang kematian dari Lady Diana atau Putri Diana, bisa banget komen di bawah. Atau mungkin ada yang kurang dari fakta-fakta gue, bisa lo tambahin di bawah. Dan mungkin juga kalian ingin request tentang pembahasan konspirasi di Si Konspi, bisa banget kalian komen juga di bawah. Oke, itu dia video kita hari ini. Dan gue mau ngingetin, kita tuh sebenarnya ada ini ya, ada segmen spesial, segmen takeover. Nah, lu bingung kan segmen takeover itu apa? Nanti jawabannya ada di video kita selanjutnya. Jadi lu tungguin aja, lu pantengin aja channel Si Project. Gimana caranya? Ya lu subscribe channel Si Project. Jangan lupa lu nyalain loncengnya. Ting ting ting. Dan mungkin lu kalau suka bisa lu share ke teman-teman lu, kalau video ini keren nih, lu share gitu dah, oke. Dan mungkin kalau kalian pengen dengerin audionya aja, karena kita punya Si Podcast, jadi kalian bisa dengerin di Spotify kita. Di situ ada Haikal dan Reja membahas tentang random lah, hal-hal random yang ada di sekitarnya. Oke, gue Fahri Nofriza, sampai jumpa di next video. Bye. Terima kasih untuk yang sudah nonton video ini, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh iya, jangan lupa buat nonton video kita selanjutnya. Oke, thank you. Kacau emang nih Si Project.